Hai hai sobat, welcome back with me, Jafira. Nah sobat, bagi kamu yang saat ini sedang bergelut dengan yang namanya skripsi, pasti akan melewati yang namanya sidang skripsi. Nah, banyak banget yang nanya, apa aja sih pertanyaan-pertanyaan dosen penguji saat sidang? Nah, di sini aku mau bahas tentang pertanyaan-pertanyaan umum yang sering banget ditanyakan saat sidang dan bagaimana cara untuk menjawabnya. Buat kalian yang penasaran, simak videonya sampai habis ya. Pertanyaan yang paling sering ditanya dan kayaknya pasti ditanya adalah mempertanyakan tentang topik atau judul penelitian kamu. Biasanya bentuk pertanyaannya seperti, mengapa kamu memilih topik ini? Atau apa sih urgensi penelitian kamu? Ataupun misalnya, apa sih perbedaan penelitian kamu dengan penelitian yang sebelumnya? Nah, kalau kamu dapat pertanyaan seperti ini, seharusnya kamu bisa menjawabnya karena di skripsi kamu kan sudah ada latar belakang masalah. Kalau latar belakang masalah kamu udah clear, kamu hanya perlu untuk menjelaskan kembali kepada dosen yang bersangkutan, jelaskan kalau misalnya keunikan penelitian kamu itu apa, kebaruannya apa, dan soal perbedaan antara penelitian kamu dengan penelitian yang lain, kamu juga udah menuliskannya di tinjauan pustaka kan, jadi kamu bisa langsung ngasih tahu apa sih perbedaan kamu atau keunikan penelitian kamu dibandingkan sama yang lain, kayak gitu. Di sini juga dosen sering banget nanya, kenapa kamu pilih A, kenapa kamu pilih B. Jadi kamu di sini kuncinya harus memiliki argumen yang tepat kenapa kamu memilih topik atau misalnya variabel tersebut. Jangan sampai kamu malah menjawab karena tertarik atau karena bahannya banyak. Misalnya, saya suka aja sih Bu bahas Cina, itu bukan jawaban yang baik. Atau misalnya, saya rasa kalau misalnya bahas Amerika Serikat, pasti bahannya banyak. Itu juga bukan alasan. Jadi, di sini kamu harus menjelaskan jawaban secara jawaban ilmiah ya. Nah sobat, pertanyaan yang kedua biasanya bersangkut paut dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Nah kalau misalnya tentang rumusan masalah, biasanya dosen penguji akan bertanya kepada kamu, ini penelitiannya masalahnya di mana ya? Kalau kamu mendapat pertanyaan seperti ini, kamu tinggal jelaskan fakta-fakta yang bertubrukan atau misalnya sesuatu harusnya seperti ini dan ternyata kasusnya seperti ini. Kamu bisa menjelaskan seperti itu. Nah kalau misalnya kamu ditanya tentang tujuan penelitian, kamu tinggal jawab aja apa sih yang akan kamu jawab dari penelitian tersebut. Misalnya untuk menjelaskan kenapa Inggris keluar dari Uni Eropa, kayak gitu. Nah terus untuk manfaat, biasanya dosen penguji akan bertanya apa sih manfaat penelitian ini, atau misalnya penelitian ini bakal berguna untuk siapa sih, dan lain-lain. Nah kalau kamu dapat pertanyaan seperti ini, kamu bisa jawab manfaat kamu secara akademis dan praktis. Secara akademis itu biasanya bersangkut paut dengan teori atau konsep yang kamu pakai, atau biasanya sesuai dengan program studi kamu. Nah untuk manfaat secara praktis, kamu biasanya bisa menjelaskan penelitian ini berguna untuk siapa. Misalnya kalau kamu bahas tentang ekonomi, kamu bisa jawab, oh ini penelitian bakal berguna untuk para pengamat ekonomi. Pokoknya kamu harus tepat sasaran, penelitian kamu itu untuk siapa, kayak gitu. Nah, yang selanjutnya atau pertanyaan yang ketiga yaitu mempertanyakan tentang konsep atau teori yang kamu pakai. Biasanya pertanyaannya itu adalah, kenapa sih kamu pilih konsep ini untuk menjelaskan penelitian kamu? Atau bisa nggak kamu jelasin konsep ini maksudnya apa? Untuk menjawab ini tentunya kamu harus tahu dong apa fungsi konsep atau teori yang kamu taruh di skripsi kamu. Jangan sampai kamu cuma tempel teori atau konsep itu di skripsi kamu tanpa ngerti apa tujuannya dia disimpan di situ. Nah, kamu juga harus memperdalami teori itu. Jadi jangan sampai ketika disuruh menjelaskan apa maksud dari teori ini, kamu nggak ngerti, kayak gitu. Masih berhubungan sama teori atau konsep juga, kadang dosen itu sering nanyanya kayak gini, kamu pernah baca teori A nggak? Kalau misalnya saya baca, kayaknya teori A itu lebih nyambung untuk penelitian kamu dibanding teori yang sedang kamu pakai. Kalau kayak gitu, kamu juga harus punya reason yang pas atau argumen yang pas untuk membalas itu. Misalnya kamu udah membaca teori A yang dimaksud dosen kamu bisa menjawab, iya Pak atau Bu, saya sudah membacanya, tapi dalam aspek-aspek ini teori yang saya pakai lebih membantu untuk menjelaskan penelitian saya dan lain sebagainya. Atau misalnya kalau kamu pun belum baca teori yang dimaksud sama dosen itu, kamu juga perlu jujur juga. Kamu bisa jawab dengan, maaf saya belum
begitu paham dengan teori yang Ibu maksud, tapi dalam hal ini saya yakin teori yang saya pakai dapat menjelaskan dalam aspek ini secara lebih mendetail kayak gitu. Jadi kamu perlu meyakinkan kalau misalnya teori atau konsep yang kamu pakai itu memang sesuai dengan penelitian kamu. Selanjutnya yang nomor 4 adalah pertanyaan mengenai metodologi dan bagaimana cara kamu mendapatkan data. Ini juga biasanya ditanyain sama dosen, misalnya ini pendekatan penelitiannya kayak gimana sih? Atau misalnya cara kamu untuk mencari data kayak gimana? Atau alat yang kamu gunakan itu udah valid nggak sih? Atau misalnya bagaimana kamu caranya untuk menganalisa data. Ini adalah pertanyaan yang lumayan sering ditanyakan oleh dosen saat sidang skripsi. Nah, kamu juga kan udah buat tentang metodologi kamu kayak gimana, tentang pendekatan penelitian, terus bagaimana kamu untuk mencari data dan lain-lain. Kamu juga langsung bisa jelaskan sesuai dengan apa yang tertulis di skripsi kamu kayak gitu. Nah, selanjutnya yaitu pertanyaan yang menjurus kepada hasil penelitian kamu. Misalnya pertanyaannya berupa kayak, misalnya apa sih hasil penelitian kamu? Atau misalnya, apakah penelitian yang kamu buat itu sesuai dengan hipotesis awal? Atau biasanya juga ditanya tentang apa kesimpulan dari penelitian kamu. Nah, kamu juga nggak perlu bingung, kamu hanya perlu menjawab apa hasil dari penelitian. Misalnya kamu bisa jawab, menurut penelitian yang sudah saya lakukan, Indonesia itu memang cocok untuk menjadi pelopor pencegahan cybercrime di Asia Tenggara karena A, B, C, D. Pokoknya kamu kayak gitu. Jadi sesimpel itu aja. Nah, biasanya yang terakhir itu dosen penguji mempertanyakan atau meminta pertanggungjawaban kamu tentang apa yang kamu tulis. Biasanya di sini lebih detail daripada yang sebelum-sebelumnya. Misalnya kamu udah selesai bahas topik, udah selesai bahas teori, metodologi, dan lain sebagainya. Biasanya dosen itu akan mencari dan mempreteli skripsi kamu gitu dibacanya. Nah, pertama yang biasanya ditanyakan adalah kebenaran data yang kamu tulis. Misalnya, kenapa kamu bisa mengklaim bahwa Amerika Serikat dan China itu memiliki utang yang banyak kayak gitu kan? Dari mana dapat datanya dan lain sebagainya. Nah, jadi untuk bisa menjawab pertanyaan ini, kamu perlu memastikan bahwa data-data yang kamu tulis di skripsi itu berasal dari sumber terpercaya gitu. Selain itu juga dosen biasanya mempertanyakan tentang kalimat yang kurang sinkron atau kurang jelas. Misalnya, pihak A terbunuh oleh pihak B. Setahu saya, pihak A itu memang sengaja dibunuh oleh pihak B, bukan terbunuh kayak gitu. Pokoknya hal-hal yang kecil-kecil kayak gitu, dia pasti komen dan pasti pertanyakan maksudnya apa. Nah, yang paling terakhir adalah mempertanggungjawabkan typo dan sistem penulisan kamu. Jadi biasanya dosen itu setelah membahas yang inti-intinya kayak misalnya topik dan lain sebagainya, dia bakalan berbicara soal typo kamu. Biasanya kalau ketemu 3 biji aja kamu typo, dosen itu langsung bilang, kenapa ini kok banyak typo dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi untuk menghindarinya, kamu memang harus membuat skripsi kamu bebas dari typo. Terus untuk sistem penulisan, kamu juga sangat perlu untuk memperhatikan ini. Jangan sampai tulisan kamu masih berantakan atau nggak sesuai dengan langgam penulisan dari jurusan kamu gitu. Terus kamu juga perlu memperhatikan pengutipan kamu, misalnya Turabian Style atau Chicago dan lain sebagainya. Jangan sampai ini menjadi pertanyaan dosen dan kamu kelihatan asal-asalan dalam bikin skripsi. Kunci untuk menjawab pertanyaan saat sidang skripsi itu sebenarnya adalah memahami skripsi yang kamu buat itu sendiri. Kalau skripsi kamu dibuat sebaik mungkin dan yang buat itu kamu sendiri, pasti kamu akan lebih bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan saat sidang skripsi. Mungkin segitu aja dari aku. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang saat ini sedang bergelut dengan skripsi. Terus kalau misalnya aku kelupaan sesuatu, misalnya ada pertanyaan yang sering juga ditanyakan tapi aku lupa, kalian bisa langsung komen di bawah. Makasih banget udah nonton. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!